kita akan membuat alat tester LED ya, dengan menggunakan lampu bekas yang murah ini teman-teman ya. Ini super aman dan super canggih teman-teman. Untuk itu ya teman-teman, tonton terus video ini sampai selesai. Yang baru bergabung, mohon dukungan subscribe-nya dengan cara tekan tombol like dan subscribe-nya. Assalamualaikum teman-teman, kita ketemu kembali teman-teman. Jika kalian pemula yang belum mempunyai alat tester LED untuk mengetes chip LED yang masih hidup maupun yang sudah mati teman-teman, ini saya akan kasihkan caranya, cara membuat dengan menggunakan ini ya, lampu LED bekas atau lampu LED rusak. Tentunya lampu LED yang murahan seperti ini teman-teman ya, yang ada kapasitornya ini super aman, super canggih teman-teman, tidak nyetrum ya, karena nanti kita akan menggunakan trafo di sini ya. Walaupun di sini sebenarnya bisa ya, kita langsung colok AC dengan menyambung outputnya driver ini dengan menggunakan kabel yang ada isolatornya ya, agar tidak kesetrum ya teman-teman. Tapi di sini bahayanya kalau ini kita langsung pasang di tegangan 220 teman-teman, nanti kalau kesentuh ya jarum yang kita gunakan untuk ngetes chip LED ini, kita akan kesetrum juga, sangat bahaya ya. Yang terpenting di sini untuk kerja, utamakan keselamatan kerja terlebih dahulu. Oke, kita cari yang aman saja, langsung saja teman-teman. Nah di sini teman-teman, untuk menggunakan lampu yang sudah rusak ini sebagai alat tester LED ya, ini kita bisa lihat ya, ini di bawah sinar lampu ini ya, ini ada jalur yang terpisah teman-teman, ini menandakan outputnya ya teman-teman. Oke, ini outputnya. Jadi outputnya ini nanti kita akan sambung menggunakan kabel di sini kita tambahkan jarum ya teman-teman, jarum untuk mengetes chip LED-nya nanti teman-teman ya, agar untuk mempermudah saja di sini ya. Oke, ini saya sambung di sini. Oke ya, lampu LED ini sudah rusak teman-teman. Di sini ada satu chip LED yang sudah mati teman-teman ya. Ini sudah saya lepas, ini sebenarnya ada satu chip LED yang sudah saya lepas ya ini. Oke, nah, kita sambung saja seperti ini ya di bagian outputnya. Oke, terus kita siapkan trafo teman-teman. Nah untuk trafo sendiri ini bisa menggunakan berapa ampere terserah teman-teman yang teman-teman miliki aja ya, boleh CT maupun non CT. Nah di sini contohnya untuk CT teman-teman, ini kabelnya ya, kabelnya ini masih nempel di sini ya, tidak saya rubah sama sekali. Nah sebelum kita ini teman-teman, kita sambungan ke trafonya, ini kita siapkan kabel dulu. Nah ini ya kaki kapasitor ini kita jumper langsung teman-teman ya. Dan jadi kedua kaki kapasitor ini kita jumper. Nah seperti ini teman-teman ya, ini jadi kapasitornya ini kita jumper langsung. Terus selanjutnya kita langsung sambung ke trafo ya teman-teman. Nah untuk trafo sendiri ini bisa menggunakan volt yang lebih tinggi teman-teman ya, maksimalkan saja ya. Misalnya di sini 32, bisa pakai 32 juga nggak apa-apa. Tapi di sini catatannya teman-teman, ini kalian harus melihat elko-nya ya. Elko-nya ini harus tegangannya lebih tinggi dari ini teman-teman ya, dari trafonya ya teman-teman. Jadi ini kalau menggunakan tegangan trafo yang agak tinggi teman-teman, ini yang harus diperhatikan adalah elko-nya ya, karena di sini elko-nya cuma 63 volt, ini saya kasih di 18 saja teman-teman ya, atau mungkin 25 juga nggak apa-apa ini. Nah kalau ada elko yang ukurannya besar teman-teman ya, misalnya 1000 mikro 50 volt atau 35 volt, itu juga bisa dipakai teman-teman untuk penggantinya. Oke,
Jadi seperti ini aja teman-teman ya. Oke, sekarang kita saya tancapkan. Nah, ini saya tancapkan ya teman-teman. Kita coba untuk mengetes ini LED yang ada di papan LED ini teman-teman ya. Nah ini ya nyala ya teman-teman. Nah ini ya nyala. Tapi di sini teman-teman ya, kalau pengen lebih canggih lagi teman-teman, tadi di sini kan ada chiplet yang sudah saya lepas saya karena terbakar. Ini kita pindah saja, kabel ini saya pindah ya. Kita tempelkan di sini teman-teman ya, di jalur LED yang sudah saya lepas tadi teman-teman. Nah ini seperti ini saja. Oke, sekarang saya akan coba lagi ya. Nah ini kalau saya konsletkan teman-teman ya, ini kalau terhubung, nah LED di sini akan menyala teman-teman. Ini juga bisa untuk mengetes ya. Nah ini ya, kita coba tes ini LED-nya ini ya. Nah ini, nah fungsinya di sini teman-teman ya. Fungsinya di sini kalau kita buat seperti ini kalau kita nanti mengganti LED, ternyata pemasangan kita ya, penggantian kita ini ada yang konslet teman-teman ya, ada yang konslet ya, LED-nya ada yang konslet, jalurnya ini antara min plusnya terhubung. Ini bisa kita ketahui kalau ini lampu ini nyala ya, kalau lampu yang ini di sini ini nyala. Nah misalnya ini kan ibaratnya kita ini konslet kan teman-teman, pastinya di sini kan lampu nyala ya, walaupun ini tidak konslet tapi nyala ya teman-teman. Tapi kalau ini konslet teman-teman ya, misalnya dari pemasangan chiplet kita ini konslet, pastinya di sini tidak nyala teman-teman ya, lampu yang kita tes ini tidak nyala ya, tapi nanti di sini akan nyala. Ini menandakan bahwa pemasangan LED kita ya, yang kita lakukan ini ada masalah, yaitu konslet antara jalur plus dan min dari LED ini terhubung teman-teman. Jadi harus diperbaiki lagi. Dan ini juga aman semisal kita lupa teman-teman ya. Ini kalau ini terhubung seperti ini, nah ini tidak akan merusak komponen yang ada di sini teman-teman, di lampunya ini ya teman-teman, yang lampu yang kita gunakan sebagai ini ya, tester LED ini ya. Jadi ini sangat aman, tidak nyetrum. Selain itu bisa mendeteksi kalau LED itu konslet teman-teman. Nah mungkin sampai di sini teman-teman, semoga bisa bermanfaat ya. Silakan nanti kalau kurang jelas bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Yang sudah subscribe juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita ketemu kembali di video berikutnya.